Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu lewat Renungan Manarema. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema penundaan. Ya. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti inilah kata yang sering dipakai oleh seorang penunda atau orang yang suka menunda-nunda. Nanti adalah kata yang menjebak. Memang mengatakan nanti seolah membuat kita lebih lega. Nanti hanyalah sebuah alasan. Banyak orang memakai berbagai alasan tanpa benar-benar menyadari atau tidak mengakui kalau mereka memang suka menunda. Kita melihat beberapa alasan yang membuat orang melakukan penundaan. Ada yang memakai alasan motivasi. Saya sedang tidak ingin melakukannya. Saya sedang lelah, apalagi saya lagi tidak mood dan sebagainya. Itu adalah beberapa contohnya. Ada yang memakai alasan keyakinan. Contoh, saya tidak yakin itu berhasil. Saya ragu hasilnya baik dan sebagainya. Ada juga yang suka menunda karena tidak bisa mengatur diri dan waktunya. Hidup tidak teratur, waktunya habis untuk hal ini dan hal itu. Ada lagi yang menunda karena ia adalah tipe orang yang mudah teralih perhatiannya. Sedang bekerja serius, tiba-tiba pesan WhatsApp masuk, kemudian asik chatting. Apakah hal-hal itu sering kita lakukan? Kalau ya, maka berhentilah berlindung di balik alasan-alasan itu. Kalau kita ingin berhenti dari kebiasaan menunda, mari kita akui dulu bahwa kita memang suka menunda dan kebiasaan itu bisa membawa masalah. Pengakuan ini penting karena dengan demikian kita sadar bahwa itu adalah kebiasaan buruk yang harus dihentikan. Kalau kita masih memakai alasan-alasan itu untuk menunda melakukan sesuatu, maka itu bukan lagi hal untuk dimaklumi. Dari melihat beberapa alasan tadi, bisa disimpulkan bahwa akar penundaan adalah kurangnya kesadaran untuk menggunakan waktu dengan bijak. Kita sering lupa bahwa waktu kita sangat berharga dan waktu yang sudah berlalu tidak pernah kembali lagi. Sebab itu mari atur dengan baik prioritas hidup kita. Alkitab mengajarkan kita untuk mempergunakan waktu dengan baik. Waktu kita terbatas, jangan sampai waktu kita terbuang untuk hal-hal yang tidak menghasilkan hal-hal yang bernilai kekal. Sadari dan hentikan kebiasaan menunda, karena ketika kita menunda, kita sudah kehilangan kesempatan yang berharga yang belum tentu dapat terulang kembali. Mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kalau kebenaran firman-Mu masih terus mengingatkan kami agar kami tidak memiliki kebiasaan menunda-nunda apa yang seharusnya bisa kami lakukan. Roh-Mu yang kudus penolong itu membantu kami, mengingatkan kami untuk segera melakukan apa yang harus kami lakukan tanpa menunda-nunda dan akhirnya mendatangkan masalah bagi diri kami sendiri.
meteraikan firman-Mu dan berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini. Apapun yang akan kami lakukan, aktivitas kami sepanjang hari ini, kami tetap mohon Tuhan memberkati. Karena ketika tangan-Mu memberkati, maka semua akan jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat pagi.